الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka di MTA ini ada yang namanya kelompok, ya, kelompok kecil itu. Dan kelompok tidak boleh banyak-banyak anggotanya. Ya, taruhlah anggota kelompoknya itu 10. Dan tidak boleh berjauhan. Tidak boleh kelompok satu rumahnya Klaten, satu Jogja, satunya Wonosobo, itu nggak boleh. Itu bukan kelompok, itu kelompok lakon. Maka ada istilah kelompok luar kota itu saya sampai hari ini belum bisa menangkap itu. Kelompok luar kota itu maksudnya piye gitu. Domisili luar kota berjauh-jauhan ada di kelompok itu. Terus bagaimana cara saling mengenal, saling memahaminya bagaimana? Kelompok kita itu harus bergilir. Tidak cukup kelompok hanya melalui WA. Ya. Gimana kabar baik? Alhamdulillah baik, ya sudah. Kelompok itu harus keliling dari rumah ke rumah. Nah, dari situ nanti kita akan melihat. Ternyata musim hujan, pas kita datang di situ mau kelompok, procoh. Kondisinya tidak memungkinkan. Rumahnya umpama duwe duit wis didandani. Ndak usah kita tanya apa ora didit to, kok teracah diteke wae. Kalau sudah punya uang, pasti akan diperbaiki. Mungkin ketika kita di situ, anaknya kecil-kecil nangis, ada yang sambat, lapar, luwe, ndak usah tanya apa rung mbok dulang. Kalau ada yang dimakan pasti sudah didulang oleh orang tuanya. Ada rumahnya yang tidak layak huni, misalkan ya, sama kandang ayam saja bagus kandang ayam, jangan mencela omah wong kok kaya kandang pitik. Ini kan menyakiti, akhlaknya tidak ada ini. Sehingga dimanapun kita berada, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu merupakan pendidikan akhlak bagi kita. Lah kita ini daripada mendidik akhlak, lebih mengutamakan mencela kok biasanya. Oh, kelompok ngene fulan sesuk gilirane di mana? Di tempat fulan. Walah, kono sumure satok. Banyu putih ra metu kok. Ya kan? Sudah ini dah mencela. Mau melakukan satu perbuatan baik, pertemuan kelompok, tetapi dibuka dengan perbuatan dosa. Nek sesuk kelompoknya, besok kelompok di mana? Tempat fulan. Wah, toko kabeh, komplit. Kenapa? Karena seperti food court, semua menu datang ada di situ. Sing gule, sing sate, sing ini. Mau makan sudah ada cuci mulutnya. Sudah ada makanan pembuka, makanan pokok, makanan penutup. Sehingga kalau kelompok di tempat fulan sregep kabeh. Malah disetel luwe. Dari rumah tidak makan dulu, engko ning kono ndak ramangan. Tapi ketika mau kelompok di tempat yang lain wis aras-arasen. Omahe ra penak, pengap ini itu dan lain sebagainya. Sudah cacian, hujatan muncul. Entah-entah izin nggak datang kelompok. Maka itu tidak boleh. Di MTA ini ya, semua ini pengurus-pengurus perwakilan, pengurus cabang, kalau masih ada kelompok yang berjauhan, dekatkan dengan saudara-saudara yang ada di sekitaran situ, sehingga bisa memantau kondisi saudara-saudaranya yang lain. Kalau masih ada kelompok yang jumlahnya 30, rampingkan. Kelompok itu hanya ta'aruf, tafahum, takaful. Nah ini ada kok kelompok
ta'arufnya tidak ada, tafahumnya tidak ada, takafulnya apalagi. Datangnya kelompok ning kono ngomong ayal-ayalan dalil. Kabeh nggawa buku dewe-dewe lho, ini loh saya baca buku ini. Oh, dalilnya begini. Oh, saya lihat YouTube ini seperti ini. Lah ngene dhewe iki piye to jane? Ayal-ayalan dalil. Padahal kelompok itu untuk lebih mengenal, lebih paham dan saling menguatkan. Seperti satu bangunan itu loh. Al muslimu lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang muslim terhadap muslim yang lain itu seperti bangunan yang berfungsi saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka ini kelompok perlu dikaji ulang, kelompok luar kota itu. Tapi mesti kelompoknya yang majelis. Karena luar kota kok mumpung ngaji kelompok sisan kan itu. Ngaji pas jadwal gelombang kelompok sisan. Padahal di situ banyak orang yang menjaga keperwiraannya. Bagaimana fulan? Bisa makan apa tidak? Oh, alhamdulillah bisa. Bagaimana ada anggota keluarga yang sakit tidak bisa berobat? Alhamdulillah bisa. Karena dia punya ciri minat ta'affuf muta'affif dzu'iyalin. Menjaga perwira, menjaga marwah, harga diri. Kalau hanya di majelis ditanya, pasti akan jawab baik-baik saja. Dan kelompok di majelis itu, ya majelis sudah bangunan seperti itu kok, tidak ada yang dipermasalahkan kok. Majelis kalau terus sudah laporan pengurus, nanti pengurusnya, ayo kita dandani bareng-bareng kan begitu, itu majelis. Maka ini perlu ditinjau ulang kelompok luar kota ini. Dalam kota rento adoh-adoh kok, apalagi luar kota. Bagaimana cara mantaunya? Maka nilai jangan bergeser Bapak Ibu ya. Dulu di MTA sejak awal didirikan kelompok itu ya deket-deket gitu, biar mudah dipantau. Kalau sudah jauh-jauhan sulit memantaunya. Dan kelompok secara berdekatan itu sudah menjadi nilai kita. Teknis boleh berubah, namun nilai tidak boleh berubah. Dengan cara berdekatan, kita tahu saudara kita menjaga keperwiraan, tapi kita mengenal ta'rifuhum, na'rifuhum bisimahum. Kita mengenal tanda-tanda mereka, saudara-saudara kita yang menjaga keperwiraannya. La yas'alunan nasa ilhafa. Salah satu ciri yang paling tampak, meski berkekurangan, namun dia tidak pernah meminta kepada orang lain dengan cara paksa. Dan kita mengenal, kalau kita tidak kelompok dari rumah ke rumah, dari mana kita akan tahu? Ya, itulah indahnya Islam, menjaga harga diri umatnya, menjaga jati diri muslimnya. Orang Islam, orang jaluan. Seorang muslim itu tidak mudah-mudah meminta. Dan seorang muslim tidak membiarkan untuk tidak menolong saudaranya. Al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruh. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuh, tidak saling menyakiti, tidak saling mendolimi. Muslim yang satu tidak akan pernah mendolimi muslim lainnya kalau Islamnya benar. Kalau Islamnya abal-abal, ya dia akan menyakiti, memfitnah, mendolimi saudara muslim lainnya, menjatuhkan martabat muslim lainnya. Itu tanda Islam seseorang abal-abal, ya seperti itu. Wala yakhduluh, sesama muslim tidak membiarkan saudara muslim yang lain yang butuh pertolongan kok dibiarkan tidak ditolong. Sesama muslim tidak berbuat seperti itu. Kalau melihat saudara muslimnya butuh pertolongan,
muslim yang benar di sisi Allah itu akan bersegera mengulurkan tangan untuk membantu saudara muslimnya. Ini Islam yang benar di sisi Allah. Dan sesama muslim tidak saling menghina. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan 3 kali. Takwa itu di dalam dada. Di sini loh, sampai 3 kali. Bihasbim ri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukup seseorang itu menjadi pendosa di sisi Allah tanpa dia harus berjudi, tanpa dia harus berzina, tanpa dia harus korupsi. Cukup di sisi Allah seseorang itu menjadi pendosa, pendurhaka saat dia menghina saudara muslimnya yang lain. Meski orang nyolong, orang mabuk, orang zina, menghina, mencaci, memfitnah saudara muslim yang lain sudah cukup bagi dirinya untuk mendapatkan stempel pendurhaka di sisi Allah, stempel pendosa di sisi Allah. Ya, masa sesama saudara muslim ngerti butuh bantuan kok dibiarkan, didiamkan begitu saja. Padahal Allah titipkan kemampuan. Ingat, ada kaidah usul fikih, al-itharu fil ibadati mamnu'un. Tafdhilul ghair fil ibadati mamnu'un. Mempersilahkan orang lain dalam berbuat kebaikan itu terlarang dalam agama. Misalkan tahu saudara muslimnya butuh bantuan, tidak bisa makan. Allah berikan kemampuan harta pada dirinya, dan dia tahu saudaranya tidak bisa makan. Berarti bantuan di sini yang dibutuhkan adalah bantuan harta. Sedangkan dia mampu. Lah kok mempersilahkan orang lain? Dah, monggo bapak saja yang bantu. Bapak saja yang bantu memberikan sedikit uang panjenengan. Lah kowe kula besok-besok saja. Itu namanya al-ithar fil ibadah, mamnu, itu haram. Mempersilahkan orang lain untuk berbuat baik sedangkan dia mampu, itu dilarang dalam agama. Karena perintah Allah terhadap orang yang telah menyatakan keislaman dan keimanannya itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Maka orang Islam dimanapun berada sudah menjadi keharusan, dia harus menjadi peserta perlombaan dalam kebaikan dan kebajikan. Jangan tertinggal. Urusan gaji dunia saja orang gelem tertinggal kok. Urusan kenaikan gaji pangkat saja sik-sikan. Semuanya jadi peserta lombanya. Giliran dijanjikan oleh Allah bahagia dunia akhirat kalau terus menjadi peserta lomba kebaikan dan kebajikan, lah kok tiba-tiba menghilang. Lah kok nyaman, ketinggalan berbuat baik, berbuat bajik kok nyaman sekali. Sekarang ini kita mengalami krisis itu. Krisis at-takhalluf, krisis ketertinggalan. Ketertinggalan untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan. Dan anehnya, kita sudah menyatakan keimanan, tertinggal dalam perbuatan baik dengan saudara kita, kok kita nyaman. Padahal tertinggal dalam kenaikan gaji, kenaikan pangkat, hati ini tidak nyaman. Padahal itu hanya remeh-temeh dunia. Naik gaji, naik pangkat itu hal yang remeh-temeh dunia. Nilainya, harganya di sisi Allah lebih bernilai satu helai sayap nyamuk. Maka mari kita berlomba. Kalau lihat saudara muslim kita, ya, tetangga kanan kiri kita, kok memang betul-betul butuh ditolong, segera ditolong. Jangan nunggu dia nembung. Bisa jadi tidak nembung karena memang menjaga marwahnya, identitas muslimnya, mengamalkan perintah Allah dan tuntunan Rasulnya. Kewajiban kita
na'rifuhum bisimahum. Kewajiban fulan menjaga minat ta'affuf, menjadi orang muta'affif, berlaku perwira. Kewajiban kita na'rifuhum bisimahum. Tapi anehnya wong Islam itu sekarang ada sebagian itu nek perkara njaluk, babakan njaluk itu kaya wong sing paling sengsara ning donya. Gitu. Arep njaluk kuwi diceritake sing soro-soro tok. Rumangsane sing paling sengsara ning donya. Wah, kemarin saya begini, saya begini, wis tenan iki wis ibarat dibeleh ra nek getih. Wah, iki nek dibeleh tenan ya metu kok getih. Ini paling soro gitu loh. Itu ciri manusia. Tapi kalau dapat anugerah dari Allah sedikit kenikmatan, meneng wae gitu. Tidak diutangi. Nah itulah. Maka mari ya kita berlaku perwira dan gemar menolong saudara kita. Maka kelompok-kelompok yang masih berjauhan dekatkan. Mungkin kedepannya lebih baik tidak ada itu namanya kelompok luar kota. Yang satu Surabaya, yang satu Jakarta. Kelompok luar provinsi. Harus berdekatan sehingga bisa dipantau secara bergiliran. Karena potensi besar. Nanti kelompok luar kota dekat dengan warga majelis yang lain, tetapi bukan kelompoknya, kuwi engko ora akrab, tidak seramung. Karena kelompok saya kelompok luar kota. Lah kuwi ya enek warga majelis tetangga kanan kiri, bahkan ada majelis dekat rumahnya 50 meter. Tapi karena dia tidak menjadi kelompok di situ, dia tidak pernah datang ke majelis itu. Tidak menjadi warga cabang di situ, dia tidak pernah datang ke situ. Sehingga kalau dia sakit, urgent, sakit mendadak, berat, segera butuh dilarikan ke rumah sakit, bisa jadi warga majelis itu tidak kenal juga. Karena nggak serawung, nggak saling menyapa. Tentu harapannya tidak ada yang seperti itu. Keluarga besar MTA dimanapun berada. Harus saling menguatkan, saling mengenal, saling memahami, saling bantu-membantu, saling menguatkan, laksana satu tubuh, laksana satu bangunan. Ya, ada lagi?